Baik, salam untuk kita semua. Saya atas nama Wastilak Apu NIM 206 111029 semester 2 kelas A Prodi Pegas D. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, itu tugas pertemuan 11 dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama, definisi pendekatan saintifik, yang kedua, tujuan dan prinsip pendekatan saintifik, yang ketiga, langkah-langkah pendekatan saintifik, yang keempat, aplikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Baik, pembahasan yang pertama adalah definisi pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Pendekatan saintifik telah dipergunakan dalam pendidikan di Amerika akhir abad ke-19, di mana pada saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium informalistik yang kemudian diarahkan pada fakta-fakta ilmiah. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara formal diadopsi dalam kurikulum 1975. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Berikut definisi dan pengertian pendekatan saintifik dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Rusman 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengkualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang kedua, menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Yang kedua adalah tujuan dan prinsip pendekatan saintifik. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa, selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Menurut Hosnan 2014, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa.
Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Baik, pembahasan yang ketiga adalah langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, A. Mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode ini mengamati sangat bermanfaat bagi penemuan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. B. Menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. C. Mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. D. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. E. Mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menulis atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Penjelasan yang keempat adalah aplikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Berbagai metode dalam pendekatan saintifik tersebut sangat berguna dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pembelajaran. Misalnya, untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, pembelajaran IPA pada hakikatnya membimbing siswa belajar dan terbiasa menemukan kebenaran ilmiah, bukan untuk beropini ketika melihat suatu fenomena ilmiah. Inilah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.